Hola, selamat sore dan sebuah kemenangan lain dari Magnus atas Jan Christoph Duda di final hari pertama Charity Cup. Game ini berlangsung 51 langkah dan dimenangkan Magnus berkat tekanan pion bebas. Magnus membuka dengan English opening, kuda F6, kuda C3, E5, dan kuda F3. Setelah kuda C6, pion ke G3, gajah B4, dan kuda D5. Gajah C5, Magnus fianchetto. Keduanya rokade. Pion D6, E3, dan gajah G4. Pion H3, gajah H5, G4, gajah G6, dan D4. Gajah B6, Magnus segera memusnahkan gajah gelap. Pion makan dan kuda H4 dengan maksud menghilangkan gajah terang. Jadi gajah ke petak E4. Tapi pion F3. Duda membalas kuda D7, sebuah serangan balik pada kuda. Magnus menghilangkan gajah, menteri makan kuda, dan gajah D2. Menteri H6, pion A4, benteng E8, lalu D5, kuda E7, dan menteri F3 serangan pada pion. Jadi benteng melindungi pion, kemudian B3, kuda C5, benteng B1, kuda G6, dan menteri G3. Setelah kuda H4, gajah H1, pion ke G5. Magnus meletakkan gajah di petak E1, tapi gajah ini ditekan kuda, membuat gajah ke petak C3, dan kuda kembali, lalu menteri H2, raja G7, gajah E1, dan pion F6. Magnus menggeser menteri ke petak C2, kuda G6, dan gajah G2, kuda E7, pion B4, kuda D7. Dan Magnus di sini mulai menggunakan trik untuk menciptakan pion bebas. Pertama A5 dimainkan. Sesudah pion makan, pion C5. Pion A tidak bisa makan pion B karena pion makan, dan setelah pertukaran, menteri C7 serangan pada kuda. Benteng melindungi kuda, tapi menteri makan pion, ancaman pada kuda. Dan setelah kuda G6, benteng makan pion, Magnus punya pion bebas. Itulah sebabnya menteri G6 dipilih, dan pion makan pion. Duda membalas, kuda makan pion, lalu pion makan pion. Magnus punya pion bebas. Di sini benteng tidak bisa ke petak C8 karena menteri akan ke petak D3, sebuah serangan pada kuda. Jika kuda B6, pion makan pion, kuda A4, menteri makan kuda, Magnus menang perwira. Jadi Duda mencoba cara berbeda. Pion A4 juga menciptakan pion bebas. Magnus meletakkan benteng di petak D1, kuda B6, dan B5. Menteri F7, lalu gajah B4, benteng C8, benteng B3, pion A3, dan Magnus menghilangkan pion. Dibalas kuda C4, dan dari sini Magnus melepas pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Dengan tujuan sesudah menteri makan benteng, menteri makan kuda, benteng makan gajah, dan pion B6 memperkuat pion bebas.
Benteng D3 dimainkan, benteng B1, dan setelah benteng D2, gajah F3, menteri D6, gajah E2, menteri A3, dan di sini raja ke petak F2, benteng D6. Pada situasi ini kalau kita perhatikan, Duda memiliki pion lemah di petak B7. Oleh sebab itu rencana Magnus sederhana. Dia akan menghilangkan pion tersebut, tapi pertama-tama dia harus memaksakan pertukaran menteri. Di sini menteri tidak bisa kabur karena benteng terserang, maka terpaksa menteri ditukar. Benteng makan, dan setelah raja bergerak, Magnus menggerakkan gajah. Dia bersiap untuk menyerang pion. Raja E7 dan gajah ke petak D5. Pion terserang dan dipastikan akan hilang. Di sini Duda memainkan sebuah trik yang sangat licik, yaitu benteng A8. Berharap Magnus akan makan pion, karena kemudian benteng A2 dan game praktis akan remis. Sebab raja hanya akan bolak-balik di baris pertama dan kedua, dikarenakan jika raja melompat ke baris ketiga, benteng akan ke petak D2. Dan analisa Stockfish menunjukkan apapun langkah yang dimainkan putih, dia akan terkena skakmat. Sebagai contoh, jika pion promosi, maka benteng skak, raja lari, benteng skak, raja lari, lalu skakmat. Magnus tentu melihat hal ini dan dia melangkah benteng B2. Sebuah langkah sederhana, memberikan perlindungan pada raja sambil bersiap untuk mengeliminasi pion. Duda langsung menyerah.